Ya, nabi-nabi palsu itu pokoknya yang dalam Alkitab Yeremia 23 ayat 15 adalah nabi-nabi yang akan Tuhan hukum karena mereka mengajarkan ajaran sesat, mengatakan poligami tidak boleh. Satu laki-laki, satu perempuan, lalu tiba-tiba nabi palsu pasti mengatakan boleh poligami lagi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Enggak Mbak, saya mau menanyakan. Saya bukan mbak-mbak. Gimana? Saya bukan mbak-mbak. Oh iya, ya Kak. Saya menanyakan tentang nabi-nabi palsu itu kan yang di Alkitab itu kan tidak menunjukkan, tidak tertulis itu nabi palsu itu tertuju dengan siapa. Saya mohon penjelasannya aja. Ya, nabi-nabi palsu itu pokoknya yang dalam Alkitab Yeremia 23 ayat 15 adalah nabi-nabi yang akan Tuhan hukum karena mereka mengajarkan ajaran sesat. Ya, memang tidak dirujuk especially kepada siapa. Tuhan tidak merujuk itu, tetapi Tuhan beri tandanya. Tanda yang pertama, dia dari luar Israel, dan ini sering bersangkutan, dia dari luar Israel. Yang kedua, ya kalau kita melihat dari Yeremia itu dia mati diracun, ya karena Tuhan meracun orang-orang yang menyalahgunakan namanya dan tidak mengenal dia, ya. Dan yang ketiga, dia menolak Yesus. Karena para nabi, arti nabi dalam bahasa Ibrani, navi itu adalah pelihat, dan para nabi itu bernubuat mengenai Kristus, Mesias yang akan datang. Nah, jadi kalau ada nabi dan para nabi di Perjanjian Lama itu bernubuat tentang kelahiran dan kematian dan kebangkitan Mesias itu. Ya, makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan nubuatan para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Jadi tujuan para nabi itu bernubuat mengenai Mesias, mengenai lahirnya di mana. Mika mengatakan dia lahir di sini, Yeremia mengatakan dia seperti ini, Yesaya mengatakan dia matinya begini, penulis Mazmur mengatakan dia akan dipaku, ya. Gitu. Dia harus dari Yehuda. Nah, para nabi itu bernubuat mengenai dia. Lalu kalau ada nabi menyangkali kematian Yesus dan mengatakan Yesus tidak tersalib, nabi palsu. Itu jelas. Ya, entah apalah dia bilang, entah itu apalah apa segala macam ngeles-ngelesnya, itu nabi palsu. Itu ciri nabi palsu, menolak Kristus, nabi palsu. Makanya dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun salah seorang di antara kami atau malaikat yang dari surga memberitakan Injil yang lain, Injil yang benar itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu kabar sukacita bagi kita. Lalu kalau ada orang dari negeri antah berantah mengatakan Yesus tidak salib, nabi palsu. Itu sudah sangat-sangat palsu. Jangan percaya, ya. Gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya mengukur nabi palsu. Yang ketiga, nabi palsu itu tidak bermoral. Iya. Ya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gak benar, yang melawan ketentuan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, apa yang telah Yesus katakan, misalnya Perjanjian Lama orang berpoligami, lalu Yesus datang sebagai anak tunggal Bapa mengatakan poligami tidak boleh. Satu laki-laki, satu perempuan, lalu tiba-tiba nabi palsu pasti mengatakan boleh poligami lagi. Ya, itu nabi palsu itu yang begitu. Ya. Oke, Kak, saya mengerti, Kak. Satu lagi, Kak, boleh saya tanya sekali lagi, satu lagi? Oh ya, silakan, Pak. Jadi penjelasannya tadi mengenai tentang nabi palsu saya udah paham. Dan saya mau pertanyakan lagi, satu lagi. Mau perbedaan Santani itu sama Lucifer itu bedanya apa, Kak? Perbedaan apa? Santani sama Lucifer. Satanis sama Lucifer. Nah, Satanis itu kan orang-orang yang menyembah setan. Kalau Lucifer itu kan orang-orang mengatakan bahwa itulah setannya. Jadi Lucifer setannya, Satanis itu penyembah setan. oh, Sama-sama setan, tapi jangan ikuti yang begitu. Oke, Kak, terima kasih banyak, Kak. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ya, hobo. Juga ya hobo. Ya, jadi gue ikut setan. Apa yang kamu ikut setan? Ikut-ikut yang benar aja lah. Lurus-lurus aja, belum tentu kita lurus. Apalagi yang mau bengkok-bengkok. Ya. Aduh. Ya, silakan minat Hia.
Shalom. Salam Ya. Bang. Ya silakan. Apa yang mau kamu tanya? Ini Bang, saya mau tanya ini Apa itu? tentang apa namanya itu Musa. Mhm. Ini saya lagi ada tugas soalnya Kak. Jadi kayak Tugas apa butuh itu? penjelasan juga Tugas apa? tentang sejarah Musa membawa bangsa Israel itu. Oke tuh. Kamu kuliah Terus kan teologi Kak, atau apa? saya mau nanya ini. Kamu kuliah teologi atau apa? Ya begitulah Kak, kira-kira. Cuman mau nanya aja Kak. Itu Musa membawa bangsa Israel itu ke tanah perjanjian itu dalam Alkitab itu kan bangsa Israel hanya dipandang sebagai tamu di tanah perjanjian itu, ya kan Kak? Ya pewaris lah. Kamu dari Tuhan janji. sudah Nah, dia hanya gini. Dia hanya sebagai apa namanya itu? Ntar biar aku tengok dulu ayatnya. Jadi sampai Keluar dari aplikasi kamu, suaramu tidak saya dengar. Aduh. Lupa aku minum apaku ini, minyak ikanku ini. Nantilah. Saya nggak dengar suaramu ya. Kamu ngomong saya nggak dengar karena kamu keluar dari aplikasi. Berapa lama lagi kah saya harus menunggu? ini Kak, Apa itu? tentang Musa membawa bangsa Israel itu ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu. Ah, Terus lalu? itu memang menjadi milik bangsa Israel atau bagaimana itu ya? Soalnya di menjadi dalam bangsa Israel. Betul. dan mereka akan menguasai itu. Ya, betul. Jadi kalau dikatakan sekarang itu yang bangsa Israel yang menguasai Palestina itu sekarang gitu ya? Oh, itu kan bukan punya orang Palestina. Orang Palestina itu baru ada kapan? Loh, jadi kalau kamu bilang itu punya orang Palestina, mana ada Palestina? Palestina itu beda dengan Filistin. Ya, Filistin tuh beda dengan Palestina. Filistin yang Filistin, Palestina. Orang Filistin itu sudah dikalahkan bangsa Israel, diusir ke utara. Orang Palestina sekarang udah sama. Orang Palestina sekarang orang Arab kok, orang-orang Alexandria. Orang-orang itu, orang-orang yang penduduk tanah Kanaan yang orang-orang Filistin itu kan bukan orang-orang Alexandria. Gitu loh. Nanti kamu buka catatan Herodotus, tuh bukan sumber Kristen itu. Nah, baca nanti tulisan Herodotus tentang Israel. Ya. Itu aja. Jadi nggak ada, itu bukan punya orang Palestina, itu memang punya Israel sejak dulu. Gitu. Gitu ya. Terus di bawah ada emosi sama saya, mukamu kayak bebong katanya. Inilah kebenaran itu kan. Bukannya ini Kak, mereka hanya dipandang sebagai orang asing seperti yang ada di dalam Alkitab itu loh. Iya, ayatnya di mana coba saya tagih. Ini ayatnya di mana? Ini Kak, Di mana? Orang asing. Karena tanah itu secara sah dimiliki bangsa Israel karena mereka menang dalam berperang. Nah dulu untuk memiliki tanah itu dengan berperang. Nah karena Israel menang maka Israel memiliki hak
Sama seperti penjajah-penjajah yang terdahulu. Ya, mereka mengambil tanah lalu itu menjadi hak mereka. Nah, itu jadi milik mereka. Nah, Israel juga begitu. Ya, mereka berperang melawan orang-orang Filistin, bukan Palestina ya. Kamu tidak akan pernah bisa membuktikan Palestina itu sama dengan Filistin. Karena orang-orang Palestina sekarang itu orang-orang Arab. Seperti pengakuan ketua Hamas itu loh. Ya, itu orang-orang Arab. Sedangkan orang Filistin itu bukan orang Arab. Gitu. Jadi nggak pernah sama itu. Ya. Oke. Oh berarti memang pas lah yang ada di Alkitab itu ya. Apanya yang pas? Walaupun mereka hanya dipandang sebagai orang asing, tapi mereka juga udah merdeka gitu ya, udah dimerdekakan. Ya, itu memang milik mereka, diberikan kepada mereka. Tuhan memberikan itu ya kepada mereka. Makanya Tuhan menolong bangsa Israel berperang melawan orang-orang di sana untuk mengambil tanah itu menjadi milik mereka. Kan gitu. Karena memang dari dulu kan Tuhan pemilik bumi ini, ya dia berhak dong membagi tanah siapa ke siapa. Ya dia memberikan sesuai janjinya kepada Abraham, dia berikan itu kepada kepada keturunan Abraham. Gitu. Gitu ya. Oke, makasih ya Kak. Oke, ya. Ya, jadi itu memang tanahnya Israel ya. Milik mereka. Silakan kafe. Halo, shalom. Ya, shalom. Silakan brother. Mau tanya, tadi malam itu saya nonton live-nya yang siapa itu ya? Itu mereka membahas tentang itu yang penginjil itu yang kayak minta gift di siaran langsung saat live. Bagaimana menurut Kak Ilai soal itu? Siapa yang minta gift? Banyak saya lihat, ada satu tapi saya tidak bisa sebutkan juga. Pendeta. Bagaimana menurut Kak Ilya soal yang begitu? Nah, mereka minta gift ya udahlah, suka mereka lah minta gift. Ya kalau mereka minta gift ya itu urusan mereka. Mereka minta gift, kalau kau mau kasih ya kasih, kalau kau nggak mau kasih nggak. 2 Korintus 9 ayat 7, beri menurut kerendahan hatimu ya. Mungkin mereka lagi butuh ini butuh itu, jadi mereka buat gift, buat target live apa segala macam ya. Saya tidak pusing dengan itu ya. Kayak buat apa? Soalnya mereka debat itu tadi malam sampai jam 4 subuh saya lihat. Gitu. Ya, Pak, saya tidak berpesalahkan itu ya. Kalau saya mau memberi, saya beri. Kalau saya nggak mau memberi, ya biar yang lain memberikan gitu. Jadi saya tidak ambil pusing ya. Mereka minta gift ya udah. Kalau mau kau kasih. Toh juga mereka tidak paksa kamu lalu dogma kamu tidak beri gift saya, kamu masuk neraka dan lain-lain. Iya. Mungkin ya itu saja. Terima kasih. Kalau saya mah nggak pusing dengan gift itu. Maka saya nggak pernah tuh buat target live buat apa, nggak masuk akal gue itu ya, karena saya takut orang tersandung kan nanti si Ilya ini ternyata mintain bapak, aduh repot nanti. Prinsip saya tuh begini, kalau kamu tulus melayani Tuhan akan cukupkan kamu, itu aja. Jangan khawatir kamu nggak makan ya. Kamu tulus saja, kamu nggak perlu yang lain, kamu tulus. Karena kalau kamu memenuhi panggilanmu demi tujuan Tuhan itu nggak akan membiarkan pekerjanya itu kelaparan. Dia tidak akan membiarkan pekerjanya itu kekurangan. Ya, nggak akan pernah, percaya sama saya. Ya, jadi kalian tuh melayani Tuhan tuh janganlah motivasi yang lain-lain. Demi uang lah, demi apa segala macem. Tuh jangan. Karena kalau udah motivasinya begitu, udah belok-belok tuh begitu, aduh, udah nggak bener, ya, gitu. Jadi nggak usah yang kayak gitu, ya.
nggak tanpa kalian minta. Saya udah alami sendiri ya, saya orangnya itu nggak mau minta-minta ya, tapi ada aja yang datang sama saya gitu loh. Misalnya saya apa-apa gitu, ada aja yang datang. Even saya nggak butuh, tapi ada aja yang menawarkan ya. Kalau mungkin saya menerima semua tawaran yang diberikan kepada saya, saya udah kaya raya, luar biasa. Apalagi kan saya agak populer ya, dan orang-orang tuh ya begitulah ya. Tapi kan saya nggak mau itu menjadi batu sandungan bagi orang yang yang percaya. Saya takutnya mereka mikir yang aneh gitu, karena itu bukan tujuan ya, itu bensin demi tujuan. Tujuannya itu adalah pekerjaan Allah, menjangkau jiwa. Nah yang lain-lain itu fasilitas apa segala macam, itu bensin menuju tujuan Allah ya. Jadi jangan kamu jangan kamu balik Tuhan itu kamu jadikan bensin demi tujuanmu, itu nggak bisa.